Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Baiklah, sebelumnya apa kabar semuanya? Sehat? Ya, saya rasa sehat semua ya, terlihat dari wajah-wajah ceria kalian. Baiklah, langsung saja sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa agar materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini lebih barokah. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, ada yang paham? Pada pagi hari ini kita akan membahas apa? Ya, benar sekali. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi permintaan. Pada materi permintaan terbagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari permintaan itu sendiri. Yang kedua yaitu hukum permintaan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan yang terakhir adalah kurva permintaan. Baiklah, langsung ke yang pertama yaitu pengertian permintaan. Baiklah, pengertian permintaan di sini merupakan jumlah barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu. Jadi, yang dimaksud adalah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli pada waktu tertentu dengan harga tertentu pula pada suatu pasar. Yang kedua yaitu hukum permintaan, yang mana hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, semakin rendah harga suatu barang, semakin tinggi barang yang diminta. Begitupun sebaliknya. Jika semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah pula barang yang diminta di pasar. Sampai di sini apakah anak-anak paham apa yang Ibu jelaskan? Ya, saya rasa kalian paham semua. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di sini pada faktor-faktor permintaan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu faktor harga yang mempengaruhi barang itu sendiri. Kenapa harga itu sangat mempengaruhi barang itu sendiri dan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi permintaan? Karena kita ketahui faktor utama yang mempengaruhi suatu barang yaitu harganya. Misalnya kita langsung ke contohnya, yaitu pada musim durian harga cenderung turun karena pemasok durian sangat banyak, sehingga masyarakat yang dulunya tidak mampu membeli durian jadi bisa membeli durian pada musim durian tersebut. Yang kedua yaitu tingkat pendapatan. Di sini tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Misalnya, Anissa dan Agnia pergi ke toko untuk membeli baju. Anissa memutuskan untuk membeli satu potong baju dengan harga 500.000. Ulangi, dengan harga 50.000. Karena gaji yang diterima Nisa per bulannya yaitu sebesar 500.000. Sedangkan Agnia memutuskan untuk membeli baju 2 potong dengan harga yang sama yaitu 50.000 rupiah. Agnia membeli 2 baju karena Agnia memiliki penghasilan lebih besar dibanding Anissa, yaitu sebesar 1 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin banyak pula permintaan yang dia beli. Yang ketiga yaitu selera masyarakat. Di sini selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Misalnya rok prisket yang lagi tren pada tahun ini, di mana akibat tren rok prisket, jumlah barang rok prisket akan banyak diminta di pasar.
Yang keempat yaitu adanya barang substitusi, di mana apabila harga barang substitusi turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Misalnya, namun apabila harga barang substitusi naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Misalnya, telur merupakan barang substitusi dari daging ayam, yang mana apabila harga daging ayam naik, otomatis para konsumen akan memilih untuk membeli telur. Apabila daging ayam turun, otomatis para konsumen akan memilih untuk membeli ayam daripada telur. Sampai di sini apakah dipahami apa yang Ibu sampaikan? Ya, saya rasa paham semua. Yang terakhir yaitu kurva permintaan, di mana di sini kita akan menjelaskan pengertiannya saja karena waktunya sangat sempit ya anak-anak ya. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Misalnya, pendapatan. Jika pendapatan seseorang naik, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Begitupun sebaliknya, di mana hukum permintaan berbunyi, apabila harga barang dan jasa meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa menurun, maka barang yang akan diminta akan semakin bertambah. Di sini kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang atau P dengan jumlah barang yang diminta atau Q. Baiklah, saya rasa cukup penyampaian materi pada pagi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, saya rasa anak-anak paham semua materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri kelas pada pagi hari ini, sebaiknya kita tutup kelas dengan berdoa agar ilmu yang kita terima lebih barokah. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita akhiri, apakah sehat semua siswa-siswa? Ya. Marilah kita akhiri kelas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan